Saudara, berapa minggu ini saya memberikan judul khotbah saya tentang ibadah. Yang pertama, ibadah yang benar. Minggu lalu saya bicara tentang ibadah secara lahiriah. Maka hari ini saya mengambil judul ibadah yang palsu. Saudara, saya tergerak untuk menyampaikan hal-hal ini di masa-masa keadaan-keadaan sekarang yang terjadi, sehingga banyak perubahan yang kita lakukan dan kita lihat baik di dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, dalam pergaulan, banyak hal-hal yang baru. Begitu juga di saat kita bisa beribadah di rumah Tuhan dalam beberapa minggu, hampir sebulan, kita sudah dikasih kesempatan untuk beribadah. Ada hal-hal yang baru, tidak seperti biasa. Tetapi saya percaya inilah kesempatan untuk kita di situasi keadaan yang sulit ini, saudara, yang sedang terjadi kita alami. Disinilah kita belajar untuk benar-benar kita mulai. Kalau selama ini ibadah kita mungkin lahir karena lahiriah saja, pada ukuran-ukuran di luar. Atau saudara, ibadah kita, kelihatan kita bergereja, kelihatan kita mengikuti persekutuan doa, ibadah setiap minggu. Tetapi ternyata di pandangan Tuhan, dilihat Tuhan, adalah ibadah yang palsu. Nah, ini yang kita belajar bersama-sama. Ya, supaya biarlah minta Roh Kudus, supaya bisa menegur setiap pribadi kita, menegur hidup saya dan saudara, supaya kita sadar bagaimana ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, ibadah yang palsu. Salam pemuritan, masih ingat? Salam pemuritan. Puji Tuhan, saya bersyukur saudara masih hafal. Ya, sudah berapa bulan kita tidak pernah mengucapkan deal ini yang merupakan tema kita tahun ini 2020. Memang banyak hal yang terjadi, ya, visi gembala yang Tuhan taruh, ya, tetapi kita bersyukur tidak ada yang perlu kita salahkan. Tetapi segala sesuatu kalau Tuhan izinkan, kita hanya katakan terima kasih Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Oke, saudara, arti dari palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dicatat tidak tulen, tidak sah, tiruan, dan lain-lain. Itu yang palsu. Saudara, kadang-kadang palsu itu lebih menarik dari yang asli. Ada KW super, KW1, ya, KW2, nggak tahu kalau ada KW sampai KW berapa. Tetapi kadang-kadang kalau kita disejajarkan yang palsu dan asli, kadang-kadang yang palsu itu lebih menarik, saudara. Tetapi hari ini, saudara, mari kita akan lihat kebenaran firman Allah. Saya ambil dalam Yesaya pasal 58 ayat yang pertama. Kita lihat satu perikop ini, kita lihat mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Coba kita mulai dari ayat yang pertama dulu. Oke, sudah siap, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara, penulis kitab Yesaya, sesuai dengan kitab namanya, penulisnya adalah Yesaya, putra atau anak Amos. Ia adalah salah satu nabi terbesar dalam perjanjian lama. Saudara, Yesaya itu artinya Tuhan menyelamatkan. Kalau saudara punya nama Yesaya, nama yang luar biasa. Tuhan menyelamatkan. Yesaya bernubuat
di Yehuda, di kerajaan selatan. Nah, ia adalah cucu laki-laki dari Raja Yehuda, yaitu Yoas. Kalau saudara mengikuti pembacaan Alkitab berapa bulan yang lalu kita membaca 1 Tawarik, 2 Tawarik. Di situ ada kisah tentang raja-raja. Ada raja yang jahat, hidup benar, ada yang enggak benar. Saudara, nah ia menikah dengan seorang nabi. Dan ia mati sebagai martir pada pemerintahan Manasye. Saudara, Yesaya, kitab Yesaya dikatakan adalah miniatur dari Alkitab. Yesaya terdiri dari 66 pasal. Nah, pasal 1 sampai pasal yang ke-27 adalah menceritakan tentang dosa-dosa bangsa Israel. Sama dengan perjanjian lama, ada 27 kitab menceritakan tentang dosa-dosa umat Tuhan. Ayat yang ke-28 sampai 66 kitab Yesaya mencerita tentang penebusan oleh Tuhan. Sama dengan perjanjian baru yang 27 pasal. Itu bercerita tentang penebusan Tuhan bagi umatnya. Saudara, Yesaya ini adalah seorang tentu nabi yang luar biasa. Karena memang dia dipakai Tuhan pada zamannya. Dan termasuk salah satu nabi besar dalam perjanjian lama. Nah, apa yang Tuhan taruh untuk disampaikan kepada bangsa Israel? Dimulai dengan kalimat ini, serukanlah kuat-kuat. Saya ambil ada 2 kalimat yang menarik. Dan nyaringkanlah suaramu. Artinya saudara, Tuhan mau pakai Nabi Yesaya untuk penyambung lidahnya Tuhan. Menyampaikan 2 hal. Di situ dikatakan. Yaitu tentang pelanggaran dan dosa bangsa Israel. Serukanlah kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Apa yang kita bisa dapat? Untuk hidup dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran, kita tidak harus menahan-nahan. Tapi kalau Tuhan pakai saudara, mulut saudara, mari kita mulai belajar hidup dan menyampaikan kebenaran. Jangan tahan-tahan. Kadang-kadang kita kalau dosa kita kompromi. Jangan sampai kalau teman kita hidup gak benar, ya kita ikut-ikutan. Bisa sampaikan secara baik-baik, silakan. Tetapi dosa itu tidak bisa untuk kompromi. Ya berteman. Tapi ada relnya. Kalau dosa, pelanggaran, kita harus berani hidup sesuai dengan kebenaran. Saudara, harus nyaringkan bagaikan sangkakala. Kalau tiup sangkakala, tujuannya apa? Untuk didengarkan. Gak mungkin tiup sangkakala tidak didengarkan. Untuk didengarkan. Saudara, kecuali bunyi yang tidak mau didengarkan, ya kentut. Kentut itu udah bunyi, tetapi karena kita tidak mau dengarkan, ya ditahan. Tapi kalau firman Allah digambarkan serukan kuat-kuat, nyaringkan kepada umatku, beritahu pelanggaran, beritahu dosa. Kata dosa sini sebenarnya lebih tepat, yaitu pemberontak. Jadi ada pelanggaran, ada pemberontak terhadap Tuhan. Nah saudara, coba kita lihat ayat yang kedua. Nah ayat yang kedua ini kalau saudara baca, maka saudara lihat bahwa bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa. Gak ada yang salah. Ayat 2 sama-sama, memang setiap hari mereka apa? Mencari aku. Dan suka untuk mengenal
segala jalanku. Nah saudara, kata mengenal segala jalanku bisa masuk kepada orang yang sebenarnya suka berdiskusi. Suka ada kegiatan rohani, senang sekali. Ada seminar-seminar, senang sekali. Tidak ada yang salah, tidak ada. Senang. Sekarang kan banyak seminar. Karena dunia sekarang sudah online. Saudara, ya saya dikirimin hari-hari Zoom. Wah banyak sekarang, gratis lagi, free. Seminar tentang hal-hal yang rohani. Salah, nggak ada yang salah. Baik, saudara. Seperti bangsa yang melakukan seperti bangsa yang melakukan yang benar. Ya, perhatikan seperti. Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku atau Tuhan tentang hukum-hukum yang benar. Orang-orang ini luar biasa. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Ada 5 hal. Tetapi Alkitab mengatakan, Tuhan melihat ini 5 sikap palsu. Kalau kita hanya lihat secara biasa, secara lahiriah, orang-orang ini orang-orang hebat. Kalau ketemu orang ini mungkin ngomongnya rohani. Alkitab yang keluar, firman Allah. Tetapi sikap-sikap ini ternyata Tuhan lihat semua palsu. Topeng. Saudara. Karena Tuhan melihat bukan hanya di luar, tetapi Tuhan tahu di dalam. Amin. Ibadah yang benar itu lahir dari dalam. Dan apa yang di dalam itu yang harus kelihatan di luar. Itu yang benar. Tetapi bangsa Israel ternyata yang dipertontonkan, dipertunjukkan hanya hal-hal yang kelihatan. Hanya hal-hal yang ditonjolkan, yang dilihat secara fisik. Dan ini Tuhan katakan, ini sikap yang palsu. Ini ibadah yang palsu. Saudara, saya tertarik dengan kata yang terakhir. Yaitu tanyanya, ternyata ini mereka bertanya. Nah, ayat yang ketiga, saudara, ada 2 pertanyaan, diawali dengan 2 pertanyaan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Wah. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Mengapa? Mengapa? Saudara, pertanyaan ini kadang kita alami. Saya sering dengar. Waduh, saya kan sudah beribadah. Berdoa kepada Tuhan. Melakukan yang Tuhan mau. Akhirnya mengapa Tuhan? Kok aku harus alami ini? Terjadi seperti ini. Mengapa? Mengapa? Mana Tuhan? Mana jawabanmu? Ini sering kita alami. Dan mungkin ini di dalam doa saudara. Saya pernah dengar ada seorang jemaat katakan, Pak Pendeta, aku sudah sampai bosan. Kok gak ada jawaban? Saudara, mengapa? Mengapa? Tuhan katakan, sesungguhnya. Artinya Tuhan mau ngomong gini. Mengapa dengan kalimat mengapa? Tuhan kata sesungguhnya. Pada hari puasa engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak semua burumu. Di saat kita ibadah itu hubungan vertikal, horizontal. Ingat itu di awal saya sudah katakan. Yang nomor 1 kepada Tuhan. Nomor 2 ada vertikal, horizontal. Yang pertama Tuhan, kedua sesama, terakhir diri kita sendiri. Saudara, kadang-kadang kita mungkin ada di rumah Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar kita sedang memuji Tuhan? Atau ada hal-hal yang mengganggu kita di dalam memuji Tuhan? Saat saudara dengar firman Allah, benar-benarkah saudara dengar firman Allah dan saudara merespon terhadap sebuah firman Allah? Ataukah ada pikiran-pikiran yang mengganggu saudara sore hari ini? Malah mungkin itu yang saudara pikirkan. Itu mungkin yang lebih dominan. Ada kepentingan-kepentingan hidupmu yang lebih mungkin menguasai engkau daripada secara fisik engkau ada di rumah Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tetapi sebenarnya engkau hanya secara fisik. Ibadahmu kepada Tuhan tidak terjadi. Pujian, penyembahan, mendengar firman Allah, enggak dapat apa-apa. Karena sesungguhnya engkau tetap mengurus urusan. Ada pikiran yang sedang jalan. Tapi hari ini mari, waktu kita ada di rumah Tuhan. Saya senang dengan pemazmur katakan, waktu orang katakan, mari ke rumah Tuhan. Wah, senang sekali. Dari rumah bergairah. Apalagi sampai di rumah Tuhan. Betul-betul semua hidupnya. Dia katakan, puji Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, coba kita percepat. Ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat yang kelima, coba. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat yang kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau mendudukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguhkah itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Orang Israel kalau berpuasa mereka taruh abu di atas kepala. Saudara, mereka mempertontonkan, memperlihatkan. Sehingga Tuhan katakan seperti itukah yang disebut dengan berpuasa? Apakah berpuasa seperti itukah yang aku kehendaki? Engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Seperti tanaman rumput. Membentangkan kain lapat tidur. Mungkin kalau sekarang ditaruh apa itu? Banners kah atau spanduk. Hormati orang yang berpuasa. Dia di depan. Saudara, apakah itu? Ayat 6, ayat 7. Coba perhatikan ayat 6, ayat 7. Apa Alkitab katakan? Mulai dari kata apa? Bukan, katakan bukan. Bukan. Amin. Tuhan katakan bukan. Bahasa Ibrani katakan halo. Halo, bukan. Jadi kalau ada orang telepon, mereka bilang halo, tanya. Bahasa Inggris, Indonesia atau bahasa Ibrani? Kalau halo artinya bukan. Kalau alo bahasa Spanyol. Ya, dari Spanyol itu. Ya, itu pria ganteng dari Spanyol. Ada alo di sini? Halo? Halo? Puji Tuhan. Kayaknya muka-muka alo ini. Haleluya. Bukan. Ya, dalam pasal ini sebenarnya bukan hanya satu kali kata bukan. Ya, ada berapa kali, tetapi Alkitab hanya taruh satu kali. Berpuasa yang ku kehendaki apa? Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kata kelaliman lebih kepada kejahatan. Ya. Dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah-mecah. Kata memecah, membagi-bagikan lebih tepat. Membagi-bagikan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Perhatikan saudara, sekali lagi berkali-kali saya katakan, ibadah itu bukan hanya pribadi secara vertikal yang utama, kedua juga berhubungan dengan sesama. Amin. Dari 3 kali saudara ibadah yang saya ungkapkan, kita bisa paham. Ibadah itu selalu ke vertikal dan horizontal. Tidak pernah hanya vertikal saja. Selalu ada horizontalnya, sesama. Saudara, itu ibadah. Saudara, membuka belenggu-belenggu kejahatan. Saudara, saya mau tanya, yang sulit untuk dimenangkan supaya mereka percaya Yesus siapa kira-kira? Ada yang tahu yang paling sulit? Survei membuktikan, ini tidak ada di mana-mana, ini survei sendiri aja. Saudara, yang paling sulit untuk orang percaya Yesus adalah pembantu. Pembantu rumah tangga. Paling sulit. Saudara. Karena dia tahu keluarganya, dia tahu ibu bosnya. Dia tahu hari-hari di rumah. Tahu dia. Saudara, di rumah kayak apa kan? Tapi kalau ada orang gereja telepon, sesama gereja ibu-ibu, umpama ada seminar telepon, wah, shalom ibu, apa kabar? Haleluya, kita harus belajar mengampuni, sabar, oh baik sekali. Tapi pembantunya sudah lihat, sudah dengar, wah, beda. Pembantunya jatuhin gelas pecah, wah disebut goblok lah, bodoh lah, bukan 1-2 kali. Untung pembantunya aja nggak nyeletuk. Kalau dia nyeletuk loh, kalau saya pintar nggak jadi pembantu saya. Kenapa? Karena sikap kita. Saudara, hubungan dengan Tuhan dan sesama itu selalu sama, mengalir bersama-sama, jalan sama-sama. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa jadi berkat setiap belenggu kejahatan, bisa melepaskan tali-tali guk, bisa memerdekakan orang yang teraniaya, bisa mematahkan setiap guk. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Ibadah yang benar, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Artinya dimanapun saudara berada, baik di gereja, di luar gereja, di rumah, di pekerjaan, di usaha, anak-anak sekolah, dalam pertemanan, komunitas apapun, saudara harus jadi berkat. Sehingga orang bisa melihat engkau sedang beribadah. Saudara sedang ada di mal berjalan, engkau sedang beribadah. Engkau ada dalam sebuah perkumpulan, engkau sedang beribadah. Dan ibadah yang benar, yang Tuhan kehendaki, engkau akan jadi berkat. Dan banyak orang percaya. Orang belum percaya dimenangkan. Bukan hanya perkataan saudara, tapi perbuatan, sikap saudara sebagai sebuah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ayat 8 sampai ayat 12. Oke, kita baca aja ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Perhatikan, waktu ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan kehendaki di ayat yang ke-6 tadi dan ayat 7. Maka Tuhan katakan engkau akan menjadi terang. Dan terangmu akan mereka seperti fajar. Artinya apa? Orang akan melihat. Dan engkau akan jadi berkat bagi orang lain. Dan lukamu akan pulih dengan segera.
Saudara, hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Saya sudah melihat orang-orang dipulihkan. Haleluya, dalam pelayanan-pelayanan. Bagaimana dipulihkan. Bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan. Saya sudah menyaksikan bagaimana keluarga bisa dipulihkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, saya juga bisa menikmati bagaimana jemaat mengalami pemulihan. Bagaimana jemaat mengalami kemerdekaan. Karena apa? Hanya Tuhan yang mampu memulihkan hidup saya dan saudara. Engkau mungkin mengalami disakiti, dunia ini jahat. Tetapi di dalam dunia yang penuh kejahatan, kalau engkau hidup benar, maka Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan sembuhkan. Haleluya. Saya senang ayat berikut. Mari baca semua. Kebenaran dan seterusnya. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Artinya apa? Di saat engkau hidup dalam kebenaran firman. Firman kan itu pelita dalam jalan kita. Sehingga kita tidak mudah jatuh, terpleset. Karena kita tahu kalau ada lubang, kita tahu kalau ada batu. Saudara, kita tahu jalan itu kiri atau kanan. Jalan itu berbahaya. Itulah firman Allah. Artinya saudara, kalau saya dan saudara hidup di dalam firman Allah, hidup di dalam kebenaran, maka firman itu yang akan menuntun saya dan saudara. Dan kalau saudara terus berjalan terus dalam firman Allah, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti dari belakang. Sehingga engkau akan menikmati kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah, saudara. Orang yang hidup dalam kebenaran, apapun keadaannya, situasi, maka kemuliaan Allah itu akan selalu berjalan di belakangnya. Mengalir dalam hidupnya. Memenuhi dia. Ayat yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Saudara, ini kan semua yang kita inginkan. Kita mau setiap doa dijawab oleh Tuhan. Tetapi ayat-ayat sebelumnya harus kita tahu bagaimana yang Tuhan kehendaki. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata apa? Ini aku. Oh, luar biasa. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Saudara, ini seringkali berkali-kali saya katakan kepada jemaat. Jangan jadi pemfitnah. Jangan tukang gosip. Ya. Sama itu dengan bersungut-sungut. Saudara, jangan. Engkau akan merusak dirimu sendiri. Dan engkau akan merusak orang lain. Engkau tidak akan pernah jadi berkat. Ya, di gereja GPD Smina kita anti gosip. Sekali lagi anti gosip. Walaupun orang itu sudah berbuat jahat, jangan pernah menggosip, memfitnah. Amin. Bagian kita mendoakan. Dan kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Segala sakitmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Waktu hidup dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan selalu akan mengikutimu. Amin. Haleluya. Yang gak enak siapa? Orang tukang gosip. Semakin digosok semakin sip. Kita yang enak. Haleluya. Saudara, kalau mau dipakai Tuhan semakin naik, siaplah angin untuk mengayunkan saudara. Tetapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan terus mengikuti engkau. Yang percaya dikatakan amin. Haleluya. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar yang kau inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad.
dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mari jadi anak Tuhan. Bukan troublemaker tapi history maker. Amin. Kita pembuat sejarah, saudara. Sehingga orang bisa melihat. Di saat saudara nggak ada, apa yang kau akan tinggalkan? Ada warisan yang luar biasa. Yang akan dikenang sepanjang masa. Haleluya. Bahwa engkau yang memperbaiki. Engkau yang memperbaiki. Engkau yang membetulkan. Saudara, jadilah anak Tuhan. Sehingga benar-benar banyak orang bisa hidup menjadi lebih baik. Bukan saya dan saudara, tapi Tuhan bisa pakai saya dan saudara untuk menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, saya akan akhiri dengan ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara, coba kita baca ayat-ayat ini. Tadi saya amati, saya baca lagi, luar biasa ayat ini. Ya, ada hal yang baru yang Tuhan kasih. Mari baca sama-sama. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu, dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Pentingnya ibadah itu. Ibadah itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Sebuah kebahagiaan. Sebuah sukacita karena hari yang mulia. Tetapi beberapa orang di antara kita punya sikap terhadap ibadah itu. Saudara, keindahan Tuhan yang kita alami dalam ibadah seolah-olah menjadi begitu murah. Tidak banyak orang mau merelakan waktu secara khusus untuk beribadah. Tidak banyak. Bahkan sebagian anak Tuhan atau orang Kristen merasa terganggu, terbebani dengan perintah ini, saudara. Karena bagi sebagian orang yang suka bekerja keras tanpa batas, maka ibadah itu sebagai penghalang untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar. Nah, bagi sebagian orang yang ingin beristirahat dari rutinitas dalam 6 hari bekerja, maka ibadah dipandang sebagai halangan untuk bisa beristirahat. Membuat fresh. Tetapi Alkitab katakan dalam ayat 13 dan ayat 14, ya, bahwa ibadah itu berbicara tentang kenikmatan. Katakan kenikmatan. Artinya apa? Ibadah itu bukan beban. Ibadah itu bukan sebuah gangguan terhadap masa depanmu. Bukan. Ini yang harus kita pahami. Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja. Harus bekerja, gak boleh jadi orang malas. Tapi ibadah itu sesuatu yang penting. Alkitab katakan, karena dia mengandung janji hari ini dan untuk masa depan kita. Keluaran pasal 23 ayat 25 katakan ibadah itu harus. Tidak ada pilihan, harus. Di saat ada 2 pilihan, di hari Minggu, engkau harus ambil keputusan. Aku akan beribadah. Kalau kita mengerti
bahwa ibadah itu bukan beban atau gangguan, tapi ibadah itu kenikmatan. Kenikmatan itu mengandung pengertian bahwa lebih indah ya daripada apa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Sebenarnya ibadah itu rest, sebenarnya istirahat. Tuhan waktu di hari pertama sampai 6 dia bekerja, menciptakan. Hari yang ke-7 dia istirahat. Ibadah sebenarnya kita sedang refreshing. Ada sebuah kenikmatan. Jadi dalam ayat-ayat ini mengajarkan bahwa keistimewaan yang luar biasa di hari ibadah. Hari yang luar biasa. Bukan sekedar sebuah ritual yang kosong. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saya akan akhiri, saudara perhatikan ya. Nah, kalau saudara lihat di ayat 13 itu ada kata sambung. Dimulai dari kata apabila. Itu kan kata sambung. Saudara, nah saudara ayat 13 ada 3 kali disebut apabila. Apabila. Saudara bisa dapat? Ya, apabila. Nah, saya catat. Saudara, perhatikan nanti ada ayat ke-14. Dimulai dengan kata maka. Saudara. Ya. Maka 3 kali di ayat 13 apabila. Nah, di ayat yang ke-14 ada 3 kali janji Tuhan. Maka. Amin. Coba kita lihat. Ini sebagai kesimpulan. Artinya saudara, apabila ini menyangkut hidup kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Tuhan mau, supaya betul-betul ibadah kita tidak palsu. Apabila yang pertama, di sana dikatakan engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Artinya saudara, ini orang yang sebenarnya beribadah. Ya, beribadah. Tetapi punya pengertian mereka ada dalam sebuah ibadah dan diteruskan dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ini orang yang beribadah, tetapi mereka ternyata punya urusan pribadi. Ada kepentingan pribadi. Tadi pagi saya katakan, sudah kadang-kadang kita datang ibadah, kalau wanita datang ibadah, lirik sana, lirik sini. Ya, kalau jemaat Smyrna sudah bertobat semua. Dia lihat ibu itu, waduh nggak matching. Baju warna itu, rok warna itu. Cicil lagi kali. Saudara, seperti berapa tahun lalu ada seorang jemaat ibu, dia bilang, Pak Gem, saya bersyukur berapa tahun saya ada di ibadah, ikut di sini, saya mengalami perubahan. Oh, puji Tuhan. Wah, dulu dia cerita, dulu waduh saya ini nggak bisa, kalau ke ibadah saya nggak bisa, saya suka lihat orang, ya, lihat orang. Wah, kalau datang masuk gereja saya lihat, wah ibu ini begini, inilah, ya. Dan itu kebiasaan. Tapi saya bersyukur Tuhan yang mengubah saya. Amin. Begitu juga bapak-bapak, ya. Kalau datang ibadah fokus saja kepada Tuhan, tidak usah fokus yang pria-pria yang lain. Tiba-tiba ada masuk pria sama wanita, bapak, opa itu, ya, seleranya anak muda. Saudara, kalau datang kepada Tuhan ibadah, fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, dalam terjemahan lain atau bahasa aslinya kata urusan itu sebenarnya kesenangan kita. Artinya saudara, kadang-kadang kita ibadah tetapi kita lebih mengikuti kesenangan kita gitu loh. Apa yang daging mau,
keinginan-keinginan pribadi, itu yang lebih menonjol. Itu yang lebih mendominasi. Sehingga apa? Kita ada di rumah Tuhan, ya, kita beribadah, tetapi sebenarnya kita lebih mengikuti keinginan, kesenangan pribadi. Tuhan tidak mau. Dan kalau masih itu, katakan, aku mau bertobat. Amin. Yang kedua, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Saudara, kadang-kadang kita harus, artinya begini saudara, kita percaya bahwa hari Tuhan, ibadah itu sebuah kenikmatan. Amin. Hari yang mulia. Sehingga kalau kita ada di tempat ini betul-betul kita menikmati. Kalau saudara kerja, kalau saudara menikmati karena saudara tahu akan menghasilkan uang, saudara akan kerja dengan baik. Betul enggak? Saudara akan betul-betul berikan hidupmu. Kalau engkau punya hobi, ya hobi apapun itu, saudara, engkau akan menikmati. Mau hari apa, jam berapa. Tidak ada saudara mau pikir panjang karena kenikmatan. Saya dulu kan suka olahraga badminton, tapi sekarang sudah bukan hari-hari kenikmatan lagi itu rupanya. Saudara, ya, sudah hampir setengah tahun. Tapi kenikmatan ibadah itu sebuah kenikmatan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Yang ketiga, apabila saudara tahu ibadah itu penting, di saat ada pilihan, beranikah engkau hari Minggu engkau katakan, Tuhan, aku enggak mau, aku punya urusan, tapi ibadah nomor 1. Katakan amin. Haleluya. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan kalau ini kita lakukan, maka ayat yang 14, maka ini yang Tuhan akan lakukan. Yang pertama, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Oh haleluya. Oh sebuah kegembiraan, sukacita. Karena sukacita yang benar bukan ukuran dari luar. Saudara ada mobil baru, 1 minggu saya yakin sudah bosan. Saudara ada rumah baru, saya yakin saudara 1 minggu sudah bosan. Saudara ada pacar baru, saya yakin jangan pernah putus. Gak boleh bosan-bosan. Amin. Saudara punya istri, gak boleh juga bosan. Tapi mungkin ada yang jadi bosan. Karena kita sama istri, ya pelayanan kita adalah pelayanan keluarga. Saudara, banyak hal kita tahu tentang hubungan keluarga. Melayani di mana, di kota, di daerah, di desa. Saudara, sama aja orang yang menikah 1 minggu sampai yang puluhan tahun, sudah mau tahun emas tetap ada persoalan. Amin. Jadi yang belum menikah, pikir baik-baik kalau menikah. Karena menikah awal dari persoalan. Siap menghadapi masalah. Tapi kalau di dalam Tuhan yang mempersatukan, saudara akan mengalami kebahagiaan. Yang kedua, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan kendaraan kemenangan. Oh haleluya. Amin. Ada bukit. Selalu sebelum bukit ada lembah. Kadang-kadang kita hanya lihat lembah. Tapi percayalah kalau engkau ada mengerti tentang hal ini. Lembah itu adalah jalan untuk kemenangan. Dan Tuhan katakan ada kendaraan. Kendaraan yang Tuhan berikan adalah kemenangan. Dan yang ketiga ini menarik. Coba baca sama-sama. Apa yang Tuhan beri? Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurnya. Saudara, berapa kali kita kadang-kadang hari Minggu kenapa kita nggak mau bilang, oh nanti usaha kita, nanti pekerjaan kita, orang ya keluargamu, aku kasih makan apa? Saudara, tahu enggak? Tuhan bisa pelihara kita. Amin. Tuhan bisa jamin hidupmu. Asal engkau beri waktu. Hari mulia
kenikmatan itu kepada Tuhan. Kalau engkau beli waktu hari Minggu, maka hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan akan pelihara kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, mari kita belajar mulai bagaimana ibadah yang menyenangkan hati Tuhan.